Pada kesempatan ini, saya akan membahas prosedur pengadaan barang dan jasa atau procurement. Procurement adalah tindakan dan tanggung jawab untuk memperoleh barang dan jasa sesuai dengan kualitas, kuantitas, harga, sumber, dan waktu yang baik. Siapa yang berwenang dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa? Pimpinan organisasi dan manajer program untuk persetujuan pengadaan, staf pengadaan atau staf administrasi sebagai pelaksana pengadaan, manajer keuangan untuk melakukan persetujuan pembayaran, dan staf keuangan yang akan melakukan pembayaran. Sebagai contoh pelaksanaan aturan procurement permintaan barang dan jasa, jumlah jenis dan spesifikasi harus jelas, melengkapi formulir permintaan, melampirkan dokumen pendukung, persetujuan dari atasan. Proses pengadaan barang dan jasa meliputi 1. Permintaan penawaran yang ditujukan kepada calon pemasok barang dan jasa yang isinya memuat identitas, batas waktu pemasukan penawaran, metode pembayaran, dan lain-lain. 2. Penawaran dari vendor meliputi antara lain isinya seperti yang tertera di bawah ini. 3. Evaluasi terhadap penawaran dengan cara melakukan bidding analisis kepada vendor sejenis. Dan jika terpilih vendor bukan dengan harga terendah, maka diperlukan penjelasan melalui vendor justification and price verification form. 4. Purchase order yang harus ditandatangani oleh kedua belah pihak. Dalam praktek yang sering terjadi di sebuah organisasi, proses pengadaan barang dan jasa atau procurement akan dibagi ke dalam berdasarkan nilai nominal sebagai berikut. A. Pembelian langsung dengan jumlah di bawah 5 juta. Permintaan barang dan jasa bisa melalui email atau formulir permintaan yang sudah disetujui oleh atasan. Kemudian, barang langsung dibeli pada penyedia barang dan jasa. Setelah tagihan berupa invoice atau faktur pembelian akan diterbitkan, terakhir dilakukan pembayaran oleh staf keuangan. B. Procurement dengan nilai menengah dalam kurung di atas 5 juta sampai dengan 100 juta. Dalam proses ini, staf pengadaan mengajukan permintaan barang dan jasa, mengisi formulir permintaan, dan melengkapi dengan dokumen pendukung. Permintaan barang dan jasa ditujukan kepada minimal 3 penyedia barang dan jasa. Proses selanjutnya, setelah diterima penawaran dari 3 penyedia barang dan jasa, lakukan bidding analisis. Kemudian, purchase order kepada vendor terpilih dan lakukan pembayaran setelah diterimanya invoice. C. Procurement dengan nilai besar dalam kurung di atas 100 juta. Staf pengadaan mengajukan permintaan barang dan jasa, mengisi formulir permintaan, dan melengkapi dengan dokumen pendukung. Pengumuman lelang bisa melalui situs website atau koran. Pendaftaran dan pengambilan dokumen lelang, rapat penjelasan, pemasukan penawaran, evaluasi, kontrak, invoice atau tagihan. 5. Penerimaan barang dan jasa. Dalam proses ini, staf pengadaan barang dan jasa harus melakukan pemeriksaan secara visual dan pengujian. Pemeriksaan jumlah barang, garis miring catatan, terdapat temuan dan mengisi tanda terima barang. 6. Pembayaran. Apa yang diperlukan divisi keuangan untuk memproses sebuah invoice? Transaksi kurang dari 5 juta. Permintaan dan tanda terima, garis miring invoice. Transaksi di atas 5 juta sampai 100 juta. Formulir permintaan, 3 penawaran, konfirmasi pemesanan, invoice, dan tanda terima barang. Transaksi 100 juta, formulir permintaan, 3 penawaran, bidding analisis, purchase order,
tanda terima barang, invoice. Kondisi tertentu. Single source supplier. Supplier satu-satunya yang dapat menyediakan barang dan jasa tertentu, walaupun sumber lain diketahui atau qualified. Sole source supplier. Supplier satu-satunya yang diketahui dapat menyediakan barang dan jasa tertentu. Demikian penjelasan mengenai pengadaan barang dan jasa atau procurement. Untuk berkonsultasi, silakan kunjungi website www.integrasi-edukasi.org.